Jadi kita punya bintang tamu namanya adalah Kevin Kumala. Betul. Dia ini ngapain? Dia membuat plastik menjadi layak untuk kita minum. Bapak mending daripada berhayal-hayal Nggak ini masuk gimana, akal. nggak masuk akal. Saya punya buktinya, saya ada videonya. Mas Agung juga mau lihat? Penonton di sini juga mau lihat? Pemirsa di rumah juga mau lihat? Kita putar aja videonya sekarang juga, silakan. Nama Kevin Kumala sempat viral di media sosial karena aksinya meminum plastik yang dilarutkan di dalam air. Namun ternyata aksinya tersebut ia lakukan dengan aman. Bagaimana tidak, plastik tersebut terbuat dari bahan alami dan aman jika terkonsumsi oleh manusia maupun hewan. Kini, plastik buatannya telah ia pasarkan tak hanya di Indonesia namun juga di mancanegara. Kevin berharap dengan adanya plastik buatannya dapat mengurangi jumlah sampah yang ada di muka bumi. It's everything that makes me feel alive. Ya. Jadi dia ini membuat bahan-bahan makanan membentuk seperti plastik. Ya, Ya. Ya. Iya kan? iya kali. Ya oke. Kita undang langsung. Kita Limbat. undang ya. Bukan. Oh, limbat makan paku, salah ya. Ini plastik, bukan limbat, bukan mentalis. Oke. Ya, langsung saja kita undang, ini dia Kevin Kumala. Halo Mas Kevin. Apa kabar Kevin? Kevin, nice to meet you. Silakan Hai, Mas. Kevin. Halo. Oke, jadi langsung ya. Plastiknya yang mana yang tadi? Jadi pertama-tama mungkin jangan dipanggil plastik. Because it is not plastic ya. Because it's not plastic. Oke. Jadi kita panggilnya namanya bioplastik. Bioplastik. oke. Bioplastik. Jadi saya langsung aja ya daripada kita membuang Boleh, waktu. boleh. Jadi apa yang saya akan lakukan adalah saya akan merobek bioplastik ini, durable juga, Durable. and at the same time saya juga cukup lemah orangnya mungkin. Artinya ini bisa dipakai jadi plastik beneran nggak? Atau nggak bisa kalau kena air dia lumer ya? Tentu pasti bisa, tentu bisa. Jadi izin saya demonstrasi Ya. demo dulu. Jadi kembali lagi, bioplastik yang saya robek barusan, saya cemplungkan ke air panas, dan saya aduk. Perlu kita ketahui bahwa 80% daripada plastik-plastik yang kita konsumsi di atas daratan, itu ujung-ujungnya akan end up in the body of water. ya? Oke. Jadi ada di sungai kita, di danau-danau kita, dan juga di lautan-lautan kita. Fakta telah membuktikan bahwa jutaan hewan meninggal setiap tahunnya dikarenakan plastik. Dan ini seperti yang kita bisa lihat, hanya dalam waktu 30 detik, yang tadinya kita lihat sejenak, mungkin sepintas bentuknya seperti plastik, telah hancur dan sekarang menjadi sebuah minuman hijau untuk Indonesia yang lebih hijau lagi. Saya nggak bingung Anda minum plastiknya, saya bingung Anda minum air panasnya. Itu kan mendidih Itu mendidih soalnya barusan gitu. Nggak juga Ternyata sih. dia bukan hanya makan plastik, tapi dia juga libat. Bukan. Itu tapi hebat juga ya. Agak Loh, mampu. panas loh ini. Enggak lah. Iya panas ya. Luar biasa. 50 derajat lah mungkin. Ya, oke. Coba ada reaksi apa, garpunya Pak? bisa nggak, Cuk? Garpu. itu kan betul mungkin. Enggak, itu baru mungkin. limbat. Nah, itu Itu mungkin limbat. ya dia. Iya. Wow. Boleh saya lihat plastiknya? Sir, Ya, jadi ini adalah Bioplastik, ya? bioplastik. Nah, Ya. ini terbuat dari pati singkong. Jadi Pati kembali singkong. lagi 100% bahan alami yang kita pakai. Oke. Jadi bahan-bahan nabati, pati singkong, minyak sayur, dan juga mungkin seperti seorang Kolonel Sanders. Saya tidak bisa memberikan semua resep saya di Iya, belakang iya, ini iya, tentunya. Tapi yang saya bisa janjikan di sini adalah ini adalah sebuah bioplastik yang 100% terbuat dari bahan nabati. Oke. Nah, ini dikasih perasa nggak? Nggak dikasih perasa? Jadi, ya siapa tahu kan dikasih perasa. Jadi Bisa kalau- juga sih. Iya kan? why kita bikin not? kita bikin green It's tea ya. become a food, kita right? bikin Iya. kita bikin Darjeeling tea, Iya. English Habis breakfast. belanja, ya. selesai belanja masukin minum. Kan enak kan?
Iya ya, Iya, iya, blueberry gitu-gitu, Boleh, bisa. vanilla. Good input. Mungkin juga saya bisa lakukan itu juga. Wangi Pak. Kenapa gue ikutan nyium? I'm so stupid. This is like monkey see, monkey do. Monkey do, Iya. exactly. Jadi ini berapa kilo bisa nahan berat? Itu bisa sampai 4 kilo. Bisa sampai 4 Mas. kilo nahan Iya, beratnya. Oke. iya. Dan ini Anda jual sebagai plastik untuk tapi kalau kena air apa nggak lumer dia? Kembali lagi, jadi mungkin sebelum saya cerita lebih panjang lagi, kenapa saya menggunakan air panas? Kalau ini istilahnya terdampar di lautan, akan memakan waktu kurang lebih 140 hari. Oke. Dan sewaktu terdampar di lautan, bukan akan menjadi polusi, tapi justru akan menjadi makanan untuk ikan-ikan kita. Oke. Karena bisa dimakan karena singkong ya. Betul. Karena singkong tadi Betul. itu. Ya. Nah, harganya dijual Harganya ini kurang lebih Rp200 lebih mahal dari plastik biasa. Rp200 lebih mahal atau harganya Rp200? Rp200 lebih mahal dari Lebih plastik mahal. biasa. Plastik biasa berapa sih ini? Kita bisa bilang mungkin Rp200-300 ya. Berarti sekitar Rp500 500, satunya. betul. Iya, Ini. Oke. iya. Nah, tapi kendalanya kan, oke, pertama ini bisa disimpan berapa lama? 2 tahun. 2 tahun? Iya. Oke, nah kendalanya kan kalau kita bicara di Indonesia nih ya, mungkin Mas Agung juga tahu ya, orang kita itu kan, ngapain kok mikirin laut, ngeluar duit tambah 200 Iya. perak ya, orang Iya. plastik biasa cuma 200, sekarang gua Iya. harus ngeluar gopek kata dia Iya. gitu kan. Nah gimana Anda mengedukasi itu? Sebetulnya kita harus kembali lagi melihat bahwa sangat ironis. Indonesia yang benar-benar mempunyai suatu biodiversity yang luas. Kita kaya dengan spesies hewan laut, dengan semua terumbu karang yang sangat indah. Kebetulan background saya ini memang saya adalah seorang surfer and diver. And saya melihat problem itu di mata kepala saya sendiri. I see it firsthand because I spend a lot of time di luar sana gitu loh. Jadi Indonesia adalah polutan plastik marine terbesar nomor 2 di dunia. Oke. Dan dari 9 juta ton plastik yang masuk ke lautan kita, Indonesia mengkontribusi 2 juta ton. Dari dunia tuh ya? Ya, jadi kita bicara tentang 23% kira-kira. Ya. 23% dari plastik yang ada di dunia, di dari lautan kita, kita, itu datangnya dari, sorry to say, dari Indonesia. Itu emak-emak itu yang belanja itu guys. Mungkin kali ya, mama kali ya, tapi kita nggak bisa. Soalnya kalau bapak-bapak biasanya nitip ke emak-emaknya. Oh sama, bapak-bapak juga. Ya kan nitip. Ya tapi kan disuruh bapak-bapak. Tanya gimana? Oh bapak-bapaknya juga suka titipnya banyak. Oh, yang disalahin apa? Emak naik motor metik, pencet set kanan, belok kiri. Ada yang bisa dimakan terus ya, gitu nggak? Technically sih semua bisa dimakan kan, yang penting Oke. ya masalah. Selain kita- plastik ada apa aja? Jadi kita bergerak, kita adalah sebuah eco technology company. Jadi kembali lagi dari. Tunggu dulu. Saya tanya dulu satu Iya. hal. Saya yakin bahwa ini udah dijual dong berarti. Tentu, iya. Tapi saya yakin bahwa Marketnya. knowing the pollution and the populations ya di Indonesia, marketnya malah bukan orang Indonesia kayaknya. Exactly. Jadi 80% dari customer kita justru Orang ekspor. luar, ekspor. Yep. Wow, oke. Jadi mungkin Ya mungkin dengan ada di hitam putih kita bisa tunjukin ya bahwa ini lihatnya ini plastik tapi tidak berbahaya buat hewan-hewan yang ada di laut dan ini bisa larut di air dan jadi makanan buat hewan-hewan tersebut. dan juga mungkin satu hal lagi yang saya belum ceritakan adalah sebetulnya dalam waktu 90 hari jika kantong bioplastik ini masuk ke dalam TPA itu justru akan menjadi kompos. Oh ya. Jadi bukan hanya ini aman untuk dikonsumsi oleh hewan-hewan laut, tapi di sini adalah dengan faktanya Indonesia memang agak sedikit kurang dalam segi waste management. Jadi sewaktu plastik ini terdampar di TPA atau terbuang di tanah dalam waktu 90 hari itu akan menjadi kompos untuk negeri kita. Yes, that's good. So basically ini pun tanpa itu tadi kan Anda hanya membuktikan bahwa ini larut dan hancur di air panas Yap, dengan cepat. Iya. Ya. Tapi basicnya ini kalau nggak dipakai air panas juga edible loh. betul ya. Bisa dimakan juga tentu, kan tentu, sebenarnya. ya. Oke, I see. Ada produk lainnya? Kembali lagi, buat saya produk kedua mungkin yang saya paling saya banggakan ya adalah sedotan. Mungkin kasar mata kalau bisa dilihat, it looks like plastic, Yes. it feels like plastic,
it performs like plastic, but it is not It plastic. is not plastic. Karena itu terbuat dari pati jagung. Untuk di Indonesia sendiri, izinkan saya bisa memberikan suatu gambaran ke pemirsa. Indonesia populasinya 255 juta orang. Dikali 20 cm kira-kira panjangnya. Bilanglah kita sebagai konsumen mengkonsumsi kira-kira 1 piece sedotan sehari. 255 juta dikali 20 cm adalah 51.000 kilometer yang kita buang setiap harinya. Katulistiwa kita 40.000 kilometer kurang lebih panjangnya. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia membuang kurang lebih 1,2 kali panjang plastik ini setiap harinya ke lautan kita dan daratan kita. Bisa bayangkan itu? 50.000 kilometer plastik yang kita buang setiap harinya hanya lewat sedotan Hanya plastik. sedotan. Nah kalau itu kena air gimana? Ini nggak apa-apa, Oh itu nggak apa-apa ya? nggak apa-apa, Oke. aman. Aman. Berarti larutnya nanti di air larut juga nggak kalau dibuang ke laut? Ini enggak, ini Tidak. enggak. Tapi yang saya banggakan adalah satu, mereka mempunyai sertifikasi compostable, yaitu sewaktu ini dibuang, mereka tidak menjadi polutan, sedangkan mereka menjadi kompos. Termakan oleh hewan gimana? It's fine, it's non-toxic, fine, it's karena itu non-toxic. cornstarch, Oh pati iya, jagung. iya. Jadi tetap bisa dimakan ya? Betul. Oke. Oke, ada lagi yang lain itu tadi kayaknya Iya, kalau mungkin ini juga. Jadi sebetulnya tuh apa ya? Saya menganggap diri saya sebagai pemulung sebetulnya. Karena kembali lagi yang Mas Dedi pegang sekarang itu adalah terbuat dari pati jagung. Iya. Pati singkong, sorry. Pati singkong. Pati singkong yang kita ambil justru industrial grade-nya, yaitu sampah daripada pati singkong. Oke. Yang kita proses sedemikian rupa agar menjadi worth. Where the smell coming from? It's a natural fragrance. Oke. It's a natural fragrance. Jadi silver lining ya, common denominatornya adalah kita menjadikan waste and turning it into worth. Yang tadinya sampah, Jadi berharga, kita jadikan suatu nilai. Kembali lagi dengan ini, yang tadinya saya ambil dari ampas tebu. Ini ampas tuh. Ini ampas tebu. Kita proses sedemikian rupa agar bisa menjadi replacement styrofoam. Styrofoam yang kita tahu, yang sering kita gunakan sebagai warga Indonesia, itu membutuhkan waktu kurang lebih 9.000 tahun untuk bisa terdecompose oleh Mother Nature. Sedangkan produk berbasis ampas tebu ini hanya memerlukan 90 hari, dan setelah ini terbuang di TPA, dalam waktu 90 hari, mereka akan menjadi kompos. Oke. Nah, pertanyaannya gini, with all of the invention yang udah terbuat ya, yang udah Iya. terjadi, apakah belum menuju ke pemerintah kita untuk mengajukan hal-hal ini? Sudah. Sudah. And then Mungkin lebih diberikan sebuah pat on the back. Good job. I'm supporting you. And ya, sampai sana. Kalau bisa saya cerita lebih lanjut lagi, mungkin kementerian ya, gubernur dan wali kota sudah kita approach, dan selama ini responnya lebih good job and keep doing what you're doing. and tidak ada support? Mungkin support ada, tapi bentuk? implementasi itu yang tidak ada. Jadi kembali lagi mungkin selalu we become part of an action plan rather than the action itself. Ya. Jadi dari situ mungkin saya bisa melihat bahwa karya yang telah saya ciptakan ini lebih diapresiasi di luar. Maka dari itu karya anak bangsa ini, unfortunately speaking, mau tidak mau saya kirim keluar. Oh, that's so sad. Ya, menyedihkan ya, sebenarnya menyedihkan sekali karena ini sebenarnya suatu hal yang bisa membanggakan ya dibandingkan melihat Sungai Citarum tadi gitu ya. Tapi ya kita akan bicara lagi lebih lanjut lah setelah ini. Dan mana-mana tetap di Hitam Putih.